Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Silviana dari kelas PGMIA ingin menjelaskan sedikit mengenai model evaluasi pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan untuk pengambilan suatu keputusan. Dari pernyataan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis maupun menginterpretasikan informasi agar dapat mengetahui keberhasilan suatu proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Program evaluasi pembelajaran harus mendapatkan perhatian sebanyak pelaksanaan program pembelajaran itu sendiri. Karena apa? Apabila hasil evaluasi belajar tidak dapat menjelaskan kondisi objektif dari peserta didik, maka tujuan dari pendidikan itu tidaklah tercapai sesuai apa yang diharapkan. Sehingga apabila evaluasi yang dilakukan tidak sesuai dengan pembelajaran, maka cenderung akan merugikan salah satu pihak, yaitu yang dirugikan adalah peserta didik. Aspek evaluasi pendidikan itu sendiri sebagai suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur capaian program pembelajaran sangatlah penting, karena dari rincian hasil belajar yang telah dicapai akan didapatkan suatu landasan untuk melanjutkan ke langkah yang berikutnya, sehingga sangat penting sekali jika memenuhi aspek-aspek evaluasi pendidikan yang akan digunakan dalam pembelajaran untuk menentukan hasil peserta didik. Yang selanjutnya, kreativitas seorang guru sangat diperlukan untuk memodifikasikan kegiatan pembelajaran yang menarik maupun memotivasi siswa agar aktif dan mengembangkan wawasannya dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, pengembangan komponen-komponen belajar seperti media, kurikulum, dan juga desain instruksional tidak pernah terlepas dari prinsip-prinsip mengenai bagaimana siswa itu belajar. Sehingga sebelum mendesain media pembelajaran yang efektif, hendaknya seorang guru perlu mempertimbangkan bagaimana kajian teori belajar sebagai dasar pengembangan komponen-komponen yang akan digunakan ketika pembelajaran. Selain pengembangan media, kurikulum, dan juga desain instruksional, pengembangan piranti evaluasi dengan dimensi GSI dapat dipengaruhi oleh kemampuan akademisnya. Hasil evaluasi juga sangat tergantung pada kondisi masing-masing individu peserta didik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang lebih dikenal dengan TIK yang cukup pesat dengan berbagai macam gadget dan piranti lainnya seperti laptop, komputer, iPad, televisi maupun smartphone dan lain-lain sebagainya dapat secara maksimal dimanfaatkan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi akan lebih menarik memotivasi siswa untuk belajar lebih kreatif maupun inovatif, meningkatkan belajar siswa. Begitu pula jika digunakan sebagai model evaluasi, karena pada zaman sekarang ini teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang, sehingga dalam mengevaluasi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan pengembangan zaman pada saat ini dengan teknologi informasi dan juga komunikasi.
Selain itu, pendidikan sekarang ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan berkembangnya informasi communication and technology atau ICT merupakan teknologi modern yang mampu menyampaikan informasi dalam jarak tertentu melalui alat tertentu juga seperti handphone dan juga radio maupun yang lainnya. Pemanfaatan media ICT ini sudah dilakukan dalam evaluasi pembelajaran, namun penggunaannya atau pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. Misalnya saja, untuk dapat mengetahui hasil-hasil dari proses pembelajaran secara objektif, maka tiap peserta didik haruslah mendapatkan bentuk evaluasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya saja, untuk seorang siswa yang menderita difabel netra, maka membutuhkan soal ujian dalam bentuk braille ataupun soft copy sehingga mereka dapat membaca soal evaluasi yang telah diberikan dan guru mampu mengevaluasi hasilnya seperti apa dan nantinya akan menjadi acuan guru untuk memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu penerapan evaluasi hasil belajar dengan dimensi gender sosial inklusi. Penilaian hasil belajar ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sekaligus mengukur keberhasilan peserta didik dalam penguasaan materi yang telah diajarkan. Dengan demikian, maka seorang guru memerlukan alat evaluasi pembelajaran yang berupa instrumen penilaian. Instrumen yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat. Syaratnya yaitu valid dan juga reliable. Dengan persyaratan yang valid dan juga reliable akan menghasilkan informasi atau hasil evaluasi yang lebih akurat dan juga terpercaya mengenai hasil dari peserta didik. Salah satu prinsip penilaian adalah adanya unsur adil. Adil dapat diartikan bahwa penilaian tidak menguntungkan atau tidak merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, maupun gender, bahkan anak yang berkebutuhan khusus. Selain itu, guru juga harus memberikan respon positif kepada siswa terhadap kreativitas yang telah dilakukan. Selain itu juga harus memelihara hubungan yang baik kepada peserta didik agar mereka tidak malu ataupun sungkan terhadap guru jika ingin bertanya mengenai suatu hal yang belum ia mengerti. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.